Ini sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Jadi ini saya rasa tidak ada di channel yang lain, tidak menjelaskan seperti itu. Nah, ini sebenarnya yang saya ingin juga mau sampaikan, bahwa kita tidak asal menempatkan saja, tetapi ada pertimbangan dan ada syaratnya. Ya, seperti yang tadi, bahwa dari saluran sekunder itu, di mana terletak titik kita memasang saluran sekunder itu harus dicek di crossnya, sehingga supaya elevasinya itu tetap sama, gitu. Ah, supaya elevasinya itu sama dan bisa memungkinkan air itu bisa masuk, ya, bisa masuk di saluran sekundernya yang pasti. Selamat datang kembali di channel saya. Buat teman-teman yang baru bergabung, nama saya Dion. Terima kasih buat Anda yang sudah berkunjung. Terima kasih atas waktunya, ya. Ini adalah bentuk support dan menjadi kekuatan. Ya, artinya teman-teman mendukung untuk bisa kita saling berbagi ilmu menyangkut tentang desain, ya, yang pastinya ini berbasis teknologi yang mana mengkombinasikan antara ilmu pengetahuan dan software-software yang kita gunakan untuk mengefisiensi waktu, tenaga, dana, dan macam-macam, ya. Jadi sebelumnya itu kita sudah mendesain tentang saluran primer, ya, saluran primer yang mana dari air yang dibor, sistem air bawah tanah dibor, masukkan reservoir masuk ke saluran dan diedarkan ke sawah. Nah, proses sampai pada tahap ini, sampai saluran sekunder ini, itu sudah begitu banyak proses yang step by step yang sudah diulas dalam video, sedang dipelajari juga di sana. Bagaimana menggunakan pemetaan jaringan irigasi itu sudah dibuatkan menggunakan ArcGIS, itu ada pada video-video sebelumnya. Silahkan dicek, silahkan dinonton part demi part, sehingga pada tahap ini teman-teman bisa memahaminya dengan baik, ya. Terima kasih, dan silakan menonton video ini dengan baik. Jika Anda ingin bertanya, silahkan serang di kok serang sih, ke kolom komentar. Dan ya, untuk informasi, teman-teman bisa bertemu dengan saya juga di fanpage, ya, di teknologi engineering, ya, di Facebook. Nanti teman-teman bisa temukan ke sana juga, ya. Ada beberapa video yang bermanfaat yang teman-teman bisa dapatkan di sana, ya. Oke, kita lanjut. Jadi seperti yang pertama, kita sudah mendesain, bahkan sudah sampai pada tahap long cross, ya, long cross dari saluran primer, ya, seperti ini, ya, seperti ini, ya. Jadi langsung terarsir otomatis, ya. Semuanya itu sistem otomatis, ya. Jadi tergantung teman-teman mau. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada saluran sekunder. Jadi saluran sekunder sebenarnya tahapnya sama, tetapi ada hal yang perlu saya ceritakan di sini, sehingga saya ingin membuatkan satu video khusus untuk saluran sekunder. Jadi konsepnya adalah, ceritanya ini kita ingin, ya, air dari saluran primer
masuk ke saluran sekunder. Jadi ada keterangan di sini ya, ada keterangan ya, ini saluran sekunder yang warna ini yang terbagi dari ini. Jadi maksudnya dari saluran primer masuk ke saluran sekunder ya, masuk ke saluran sekunder dengan pertimbangan adalah air ini akan selalu mengalir secara gravitasi. Nah, secara gravitasi ini persoalannya adalah bisa terjadi jika terdapat perbedaan kemiringan ya dari tinggi menuju ke rendah. Nah, sebelumnya kan kita sudah mengecek jadi sebenarnya yang ini jadi dasar saluran yang dari sekunder dari primer itu harusnya minimal satu elevasi atau elevasi sama. Jadi dasar saluran primer itu harus masuk ya, minimal. Jadi supaya airnya bisa masuk, jadi minimalnya itu dia sama rata ya, sama rata. Nah, atau setidaknya supaya misalnya endapan jangan masuk di saluran sekunder dari saluran primer, maka dinaikkan rata-ratanya itu sekitar 20 sampai dengan 40 cm kalau misalnya ukuran saluran primer yang besar ya. Jadi kebetulan yang ini saluran primer yang ini adalah 2,5 kedalaman 2,5, jadi kita ambil sekitar 40 cm 30 cm lah, 30 cm kurang lebih. Ini dasar saluran daripada primer, ini dasar saluran yang sekunder. Jadi supaya airnya masuk ke dalam sini. Jadi itu juga untuk sekalian Jadi biasanya untuk menjaga itu sih bisa menggunakan box bagi. Jadi box bagi lah yang nanti akan diturunkan. Jadi diturunkan ini dari saluran sekunder, dari primer masuk box bagi ya, masuk box bagi. Jadi maksudnya ceritanya gini. Jadi di sini akan dibuatkan box bagi. Misalnya yang ini ya, kita gunakan ini sebagai contoh ya. Jadi ini masuk di box bagi dari saluran sekunder primer masuk box bagi dulu supaya bisa dikontrol airnya. Setelah yang box bagi ini harus turun sekitar 40 cm ke bawah, lebih rendah, supaya air yang masuk itu tidak beserta endapan yang terbawa dari saluran primer untuk masuk ke dalam saluran sekunder. Nah, kalau begitu maka sekarang kita minimal pada saat di posisi ini maka saluran sekunder itu harus mengambil elevasi di posisi itu juga. Jadi di sini misalnya itu di stasiun 225. Jadi elevasi stasiun 225 itu kita cek 225 di bagian crossnya ya, duduk ayat ya ini ya. Jadi ini saya buatkan tanda ya, circle ya. Ini stasiun 225. Jadi elevasinya itu berada elevasi dasar salurannya itu berada pada 144 ya. Jadi ketika datang saluran sekunder maka minimal dia harus berada selevel dengan ini di 144 ya, atau turun sedikit ya, atau turun sedikit. Tapi kalau turun sedikit itu masalahnya nanti endapan bisa masuk ke dalam saluran sekunder sementara kita jaga gitu. Jadi sekarang kita buatkan ini ya, kita buatkan. Jadi sama saja sih, ini saya sedikit percepat saja ya, karena sebenarnya sama saja prinsipnya ya, saluran sekunder maksudnya ya. Jadi jangan pikiran kesana kemari membawa alamat ya. Ini lagunya Ayu Ting Ting.
Kesana kemari membawa alamatnya palsu lagi. Oke. Sekarang setelah ini karena kita sudah menyiapkan potongannya, tinggal sekarang kita run dari koridornya ya. Kita run dari koridornya, kita klik koridor, klik pilih koridornya, terus kita ganti saluran sekunder, sekunder, kita pilih saluran lah, kok belum ada ya, ini kan. Nah, ini namanya alignment saluran sek. Oke. Kita profile dulu ya, kita ke profile dulu, buat profilnya dulu, saluran sek dan ini. Oke, kita add-kan seperti biasa ya, saluran sek. Oke, saluran sek. Oke, next. Ini sama saja. Jadi teman-teman, saya ingin menyampaikan konsepnya tadi ya. Nah, sekarang kita ke tools. Oke, kita berikan nama rencana sek, saluran sekunder maksudnya ya. Oke, nah ini, nah sekarang nih, oke, ini yang harus diingat ya, diingat bahwa yang tadi itu ya, yang tadi bahwa posisi ini, bahwa posisi dasar saluran dari dasar saluran dari ini 144 ya, 144. Nah, kalau 144 maka kita coba ceknya di sini 144. Jadi di sini dia turun sekitar dia turun 2 meter ya, dia turun 2 meter. Lebar yang ini 1,5, ini dia turun 2 meter, berarti kita pasangnya supaya dia 1,4, berarti itu dia 1,46. Kita pasang di 1,46 ya, kita pasangnya di 1,46 supaya ini sama gitu, 1,46. Nah, kalau ini selisih 2 berarti ini 1,47 ya, 1,44 48, berarti ini 1,42 1,46 1,4, berarti kita startnya dari sini. Ini sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Jadi ini saya rasa tidak ada di channel yang lain, tidak menjelaskan seperti itu. Makanya ini penting, kenapa saya dan kenapa teman-teman juga, saya bersyukur teman-teman banyak yang ingin meminta agar ada penjelasan sehingga ini teman-teman bisa memahami. Nah, ini sebenarnya yang saya ingin juga mau sampaikan, bahwa kita tidak asal menempatkan saja, tetapi ada pertimbangan dan ada syaratnya. Ya, seperti yang tadi, bahwa dari saluran sekunder itu, di mana terletak titik kita memasang saluran sekunder, itu harus dicek di crossnya, sehingga supaya elevasinya itu tetap sama, gitu. Supaya elevasinya itu sama dan bisa memungkinkan air itu bisa masuk ya, bisa masuk di saluran sekundernya yang pasti. Nah, sekarang ya, jadi saya ulang ya, saya harap teman-teman jadi saya ulang bahwa tadi letak di mana kita akan memasang saluran sekunder itu ada pada stasiun 225 daripada saluran primer. Jadi di sini maksudnya, di sini. Nah, 225. Nah, ternyata di 225 ini
elevasi dasar saluran daripada saluran saluran ada pada 144 ya. Oke. 144. Nah, 144 ini 144,9 atau 145 dan ya, dan 145, maka kita harus cek ke assembly-nya. Di assembly ini kan dari atas ini ke sini itu 2 meter ya. Itu 2 meter. Kalau itu 2 meter maka agar sama dengan 145 atau 144,9, maka ini harus dipasang ya, ya. Ya. Di sini di ini 14, di elevasinya itu harus 144,9 atau 145 ya, 145. Nah, 145. Nah, saluran yang di assembly tadi itu adalah kedalaman 2 meter ya, kedalaman 2 meter. Nah, kalau begitu maka agar sama, maka kita harus mengambilnya di 144 ini, karena ini kan 145 itu dasar saluran daripada primer. Nah, supaya sekundernya juga ini, maka harus 2 meter dari sini, 2 meter dari titik sini. Kalau ditambah 2 meter dari titik sini, itu jatuhnya di titik 1 meter ditambah 1. Jadi jatuhnya di sini ya, di 147 ketika dia turun, maka ketemulah di 144,9. Tariknya dari sini. Oke. Nah, dan kadang-kadang di pihak owner itu meminta agar mengikuti model kontur tanahnya. Nah, ya bisa juga tinggal teman-teman sesuaikan saja, tetapi konsep yang ingin saya sampaikan tadi seperti itu, mestinya harus didesain seperti itu ya. Oke. Nah sekarang ini kan belum kan syaratnya itu harus 2 sampai dengan 5% kemiringan dasar salurannya. Jadi itu tidak masalah, tinggal teman-teman naik turunkan saja itu untuk mendapatkan ini. Tetapi tadi ingat, saya tegaskan lagi bahwa dasar saluran itu harus minimal seelevasi dengan saluran primernya ya. Begitu. Oke. Nah sekarang kita buatkan koridornya. Set. Oke. Saluran
set assembly spooner, dan target surface-nya itu adalah new surface. Oke. Nah, set all target, kasih 15 saja. Oke. Oke. Seperti ini ya. Jadi sekarang kita kan seperti kita surface, head, tab, head, datum, head, ini top link, bottom. Ini seperti biasa lah ya, daylight. Ini juga daylight. Oke, build ya. Oke. Nah ya, seperti biasa ini langsung pada crossnya ya, crossnya betul. Oke, sal sec ya, sal sec. Oke. Kita sempelain dulu, maaf kelewatan. Oke, di surface quarters online tidak. Untuk salsek koridor jalan ini tidak. Prima ini tidak, khusus saja new surface koridor saya ini ya. Oke, kita oke saja. Oh, kita tidak memilihnya tadi. Oke, sampel lain. Oke. Stand rain. Oke. 10 kasih 15 saja ya. Kalau ini tetap oke. Udah. Saya kira pas untuk 15 ya. 15 meter ke kiri dan ke kanan. Sekarang kita tambahkan saja, ada yang tambahkan at station. Oke. Dan di paling ujung ya.
Oke, sekarang kita cross section, saluran set. Oke, connection 1 cross set, sekunder ya, sekunder. Oke, next saja, dan cepat saja ya. Nah, si prosesnya. Nah, sekarang seperti biasa, tinggal tambahkan ini arsirannya saja. Dan datumnya itu untuk oke. Nah, kalau ini misalnya teman-teman merasa itu salurannya kurang tebal, misalnya kita naikkan jadi 3, nanti tinggal properti saja dan ya ini 3 ke 4 ya. Nah, tinggal di koridor dan run saja saluran setnya, sekundernya, semua langsung otomatis berubah sesuai keinginan ya. Oke, coba kita cek ya, langsung kan ya. Itulah kehebatan dari Civil 3D, jadi enak memang dia. Ya, tinggal pengeditannya kan tidak masalah. Nanti saya akan buatkan video yang membahas khusus bagaimana merapikan. Tapi yang perlu saya sampaikan di sini adalah tadi konsep-konsep bagaimana untuk menempatkan dasar salurannya ya, agar air itu bisa masuk ke sawah seperti itu. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di beberapa titik yang ini, salurannya itu memang sudah sangat turun ke bawah ya. Dari sebenarnya salurannya itu dia harus, jadi harapannya itu bahwa di mana saluran yang kita pasang ke sini itu memang dia berada di posisi yang tinggi. Jadi ini di posisi yang tinggi, sedangkan yang mau dialiri itu adalah di bagian yang bawah, bagian bawah. Nah, kalau kita lihat, nah saluran khusus yang ini sebenarnya itu
harus mengaliri yang kiri dan kanannya serta di bagian ujung, ya, serta di bagian ujung seperti itu. Nah, sementara konsepnya sebenarnya sama untuk saluran-saluran yang lain, sehingga yang saluran yang lain ini saya tidak perlu untuk memberikan tutorialnya karena sama saja sebenarnya. Intinya yang tadi, bahwa khusus yang ini perhatikan elevasinya berapa, ya, elevasi dasarnya berapa, pas di titik sini, pas di titik ini, saluran primernya itu elevasi dasarnya itu di berapa, sehingga kita harus tempatkan saluran sekundernya itu juga jangan terlalu, posisinya itu jangan terlalu tinggi gitu. Nah, supaya air minimal pun, tebal air minimal pun masih bisa masuk ke saluran sekunder seperti itu. Nah, jadi ya itulah air, ya. Jadi saya sedikit mengulang bahwa di mana kita memasang saluran sekunder, ya, dasar salurannya itu minimal harus sama dengan dasar saluran primernya supaya airnya itu bisa masuk, ya, supaya airnya itu bisa masuk. Tapi biasanya itu dibuatkan box bagi, jadi ada namanya box bagi. Nanti saya buatkan khusus untuk di video lain yang ini. Jadi ada box bagi dari pasangan juga, dari pasangan. Jadi pasangan itu pasir, batu, dan semen air, ya, dan orang yang mengerjakan, ya. Jadi bukan pasangan yang aneh-aneh. Oke. Nah, jadi nanti akan dibuatkan itu juga khusus. Jadi box bagi itu nanti untuk mengendapkan semua endapan atau sedimen yang di bawah dari saluran primer, sehingga air yang masuk ke dalam saluran sekunder itu bersih, ya. Oke, saya pikir seperti itu, ya. Jika Anda masih bingung, silakan tanya di kolom komentar, atau ya bisa tanya di kolom komentar. Saya akan menjawab Anda semua, dan sampai ketemu di video berikut. Merapikan ini agar menjadi print otomatis, artinya yang ini kita akan edit, merapikan ini semua, ya, dan siap di print. Namun ini cara yang sistem yang otomatis. Jadi kita merubah ini, semua saluran itu langsung menyesuaikan, semua cross itu langsung menyesuaikan, seperti itu, ya. Sampai ketemu di video berikut. Nanti kita akan masuk di jembatan, ya, kita akan masuk di jembatan. Tetapi sebelum masuk di jembatan, saya ingin membuat sedikit selingan, ya. Selingan kali ini bukan apa-apa, tetapi saya ingin memperkenalkan Revit untuk Anda, apa kemampuan Revit itu, dan saya ingin menggambarkan sesuatu yang bisa ya mengenakan di mata, bahwa nanti juga Revit kita akan gunakan untuk mendesain, baik itu jembatan maupun nanti di struktur gedung, kita akan menggunakan itu, ya. Jadi cek terus video-video saya supaya kita saling berbagi, dunia semakin cerah. Ya, sampai jumpa. Terima kasih atas partisipasi Anda. Salam sukses buat Anda, dan jangan lupa jadi kaya. Terima kasih.